Oke, kita lanjut di pembahasan tugas proyeksi vektor ya, nomor 1. Misalkan di sini ada vektor U dan vektor V. Kemudian diketahui proyeksi skalar ortogonal U pada vektor V itu adalah 2 akar 11. Nah, kita disuruh mencari nilai dari P dan Q yang mungkin. Nah, maka kita karena di sini yang diketahui adalah proyeksi skalar, ini kita bisa menggunakan rumus proyeksi skalar dari U ke V. Rumusnya adalah U dot V per panjang vektor V. Nah, maka ini setelah disubstitusikan U nya, ini V nya, terus ini adalah panjang dari vektor V. Nah, ini maka diperoleh bahwa nilai dari min P plus Q itu adalah 16. Nah, maka di sini ada beberapa kemungkinan nilai P dan Q yang mungkin supaya bisa memenuhi ini tadi ya. Nah, nilainya bisa min 8 dan 8, bisa min 10 dan 6 dan seterusnya ya. Jadi banyak kemungkinan jawaban. Kemudian soal nomor 2, ada vektor A dan vektor B, kemudian panjang proyeksi dari A ke B itu adalah 2 per akar 6. Kemudian theta itu adalah sudut antara vektor A dan B. Nah, maka di sini kita disuruh untuk menentukan kosinus dari theta tersebut. Nah, kalau digambarkan itu akan seperti ini. Ya, ini adalah vektor A, kemudian ini adalah vektor B. Terus ini adalah hasil proyeksi vektor A pada vektor B. Nah, ini adalah proyeksinya, ini panjangnya. Nah, maka di sini bisa kita cari ya panjang proyeksinya itu A dot B per panjang vektor B. Nah, maka kalau diperoleh nilai X-nya adalah 2. Ini cara yang pertama. Bisa juga, nah ini adalah cara pertama mencari kosinusnya. Karena nilai X-nya sudah ketemu, maka mencari kosinusnya bisa dengan menggunakan rumus perkalian, yaitu vektor A dot vektor B per panjang vektor A kali panjang vektor B. Maka diperoleh cosnya adalah cos akar 6 per 9 ya, atau 1/9 akar 6. Bisa juga dengan menggunakan cara yang kedua ya, yaitu karena proyeksi itu kan nanti siku-siku di sini. Siku-siku, maka jelas ini bisa diperoleh cosnya yaitu panjang proyeksi per vektor A, panjang vektor A. Nah, maka ini diperoleh adalah nilainya yaitu cos theta adalah sedemikian. Ini kebalik ya, jadi ini harusnya panjang vektor, panjang proyeksi per vektor A-nya. Nah, kita tahu bahwa panjang proyeksinya itu tadi diketahui yaitu berapa tadi? Diketahui 2 per akar 6 ya, per vektor A-nya ini. Nah, jadi hasilnya adalah sama. Oke. Lanjut di soal nomor 3. Di sini ada sebuah vektor ya. Ada sebuah vektor U dengan panjangnya akar 5 membentuk sudut lancip dengan vektor V, di mana vektor V itu adalah 3,4. Jika U itu diproyeksikan ke V, maka diperoleh panjang proyeksinya adalah 2. Nah, maka vektor U itu berapa? Nah, kita misalkan ya, karena kita belum tahu vektor U dia ada di dimensi di R2, maka kita misalkan sebagai X, Y. Karena panjangnya akar 5, maka di sini bisa diperoleh panjangnya akar X kuadrat tambah Y kuadrat, ini akar 5, atau 5 sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, kemudian kalau diproyeksikan, maka rumusnya akan seperti ini. Hasilnya 2.
Nah, maka kita peroleh nilai X-nya seperti ini. Nah, kedua persamaan itu bisa kita substitusikan antara ini dan ini. Maka diperoleh nilai Y-nya, ya, setelah disubstitusikan nilai Y-nya diperoleh ada dua kemungkinan, yaitu 11/5 dan 1. Nah, jika nilainya 11, Y nilainya 11/5, maka nilai X-nya setelah dihitung disubstitusikan adalah 2/5. Maka diperoleh vektor U 2/5, 11/5. Nah, jika nilai Y-nya itu 1, kita pakai yang 1, maka nilai X-nya adalah 2. Maka vektor U adalah 2,1, ya. Jadi ada dua kemungkinan. Nah, kemudian yang terakhir soal nomor 4, misalkan ada vektor U dan V di mana U1 itu proyeksi vektor U pada V, kemudian V1 itu adalah proyeksi U V pada U, kemudian theta itu adalah sudut antara U dan V, ya, kemudian cos theta-nya adalah sepertiga, maka luas jajaran genjang yang terbentuk antara U1 dan V1 adalah titik-titik. Nah, ini kan berarti kalau diilustrasikan kan seperti ini, ya. Jadi ada vektor U dan vektor V. Kemudian U diproyeksikan terhadap V. Nah, maka ini terbentuk yaitu vektor U1. Sedangkan yang satunya jika V diproyeksikan terhadap U, ya, maka dia terbentuk V1 yang panjangnya ini. Nah, kita disuruh untuk mencari luas dari jajar genjang ini. Nah, maka di sini kita cari dulu elemen-elemen yang belum ada, ya. Kita tahu panjang vektor U-nya. Kita cari dulu panjang vektor U sama panjang vektor V. Nah, U dot V itu diperoleh hasilnya adalah seperti ini. Kemudian karena sudutnya itu sepertiga antara U dan V, maka kita bisa pakai rumus ini, ya. Setelah disubstitusikan, U dot V ini sudah ada, ini masuk, panjangnya juga sudah ada, ini cosnya juga sudah ada sepertiga, maka diperoleh hasilnya vektor ini dikalikan karena ini sama, ya, maka akarnya hilang. Nah, setelah dihitung maka diperoleh nilai A-nya ada dua kemungkinan, yaitu 1/5 dan 1, ya. Nah, jika A-nya 1, maka kita peroleh U1-nya adalah dengan menggunakan rumus ini, proyeksi, maka panjang U1-nya yaitu adalah 1/3. Sedangkan V1 dengan menggunakan rumus, karena V1 itu adalah proyeksi U terhadap V, maka di sini diperoleh sama juga 1/3 panjangnya. Maka luas trapesium ini bisa kita cari dengan menggunakan seperti ini, ya. Jadi misalkan ini ada suatu segitiga dibagi 2, ya kan. Nah, maka kan luasnya kan panjangnya ini kali panjangnya ini kali setengah. Karena ini 2 kali berarti setengahnya kalikan 2, berarti ini. Nah, hasilnya yaitu luas trapesium 2/9 itu untuk yang A-nya 1. Nah, jika untuk A-nya 2, maka bisa diperoleh juga U1 dan V-nya bisa dicari, ya, dengan memasukkan rumusnya tadi. Diperoleh U1-nya ini, V1-nya ini. Nah, kemudian luas trapesiumnya dengan rumus yang sama, ya, dan juga sudutnya juga sama. Nah, dari mana kita bisa tahu bahwa sudut sinnya itu adalah 2/3? Kita tahu tadi cos theta adalah 1/3, maka sinnya bisa kita cari menggunakan Pythagoras, ya, yaitu 2/3 Nah, jadi luas trapesiumnya adalah sedemikian, ya. Jadi ada dua kemungkinan jawaban.